Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kau kalah. Zhao Xianger menatap burung pipit itu dalam diam sejenak. Matanya yang mengantuk tiba-tiba jernih. Ia memelototi Ning Changjiu dan berkata, "Aku sudah bangun, tapi kau seperti sedang bermimpi." Ning Changjiu melirik burung pipit di pohon, menatap Zhao Xianger dengan sedikit jijik, lalu berkata, "Tidak bisakah kau, seorang tiran lokal, memiliki sedikit jiwa puitis?" Suaranya terdengar agak keras, dan sebelum ia selesai berbicara, burung pipit di pohon itu mengepakkan sayapnya dan terbang ketakutan. "Jiwa puitismu telah kabur," Zhao Xianger mencibir. "Kenapa kau tidak mengejarnya? Apa gunanya mengejar burung pipit kecil ketika Suzaku kecil itu ada di sampingku?" kata Ning Changjiu. Zhao Xianger mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Kau mengaku itu burung pipit." Ning Changjiu sedikit tertegun, tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi ia berkata langsung, "Kau hanya tidak mau mengaku kalah." Zhao Xianger selalu bersikap tidak masuk akal, dan sekarang setelah pihak lain menghajarnya habis-habisan, ia sedikit kesal. "Ikan yang kubayarkan padamu seharga 1 batang perak itu kuperlakukan seperti makanan anjing yang cerdik." Ning Changjiu berkata dengan tenang, "Kau mentraktirku makan malam, dan bukankah aku membiarkanmu tidur?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Zhao Xianger sedikit tertegun, teringat bagaimana ia pernah tidur di pangkuannya sebelumnya, dan alisnya sedikit mengerut. "Sepertinya aku terlalu berhati lembut saat di kota Linhe dulu. Sekarang kau bisa menerima pukulan, kau berani bicara seperti ini." Sambil berbicara, Zhao Xianger dengan lembut mengulurkan tangannya. Tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, burung pipit yang bertengger di pohon itu terbang kembali dan mendarat dengan patuh di antara jari-jarinya. Ia memiliki darah burung pipit dewa, dan secara alami memiliki kendali bawaan atas burung-burung kecil di dunia fana. Zhao Xianger mengulurkan jarinya dan dengan lembut menepuk dahinya, sambil berkata, "Burung pipit kecil, orang buta memanggilmu daun." Burung pipit itu berkicau beberapa kali. Ning Changjiu, yang masih belum yakin, mendekat, mengelus bulu ekornya, dan berkata, "Mulai sekarang, kau akan dipanggil daun." Burung pipit itu berkicau, menoleh, dan mematuk jarinya. Ning Changjiu menarik tangannya, melihat dominasi burung pipit itu. Ia pun berkompromi, "Bagaimana kalau kita seri?" Ia tidak ingin dipukul oleh Zhao Xianger. Zhao Xianger berkata dengan tenang, "Jika kau memohon padaku, aku akan dengan berat hati setuju." Ning Changjiu berkata, "Akan ada saatnya kau memohon padaku. Benarkah?" Bibir Zhao Xianger melengkung. Ning Changjiu juga menatapnya. Semua daun yang berserakan di jalan layu seketika, mewarnai seluruh jalan menjadi kuning pucat. Burung pipit mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Matahari sore tampak seperti 2 sinar, tepat menyinari pemuda dan pemudi itu. Mereka berdiri saling berhadapan, berbincang dan tertawa, dan semua daun sicamore yang berguguran di tanah hancur berkeping-keping. Ning Changjiu menatapnya dan tiba-tiba tertawa, "Kau juga mengenakan gaun putih saat itu?" "Hah? Saat pertama kali kita bertemu, di luar kediaman jenderal muda, kupikir kau wanita muda yang pendiam namun cakap dari keluarga pejabat. Apa salahnya gaun putih? Kau tidak memakainya juga. Apakah Lu Jiajia membicarakannya nanti? Apa pendapatnya? Bisakah kau berhenti membahas ini? Apa kau malu?" Senyum Zhao Xianger tampak sangat cerah di bawah cahaya. Ning Changjiu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kau masih ingat saat Nyonya Bai memukulimu sampai setengah berlumuran darah, dan akulah yang menggendongmu kembali ke rumah lama untuk menyembuhkan lukamu?" Mata Zhao Xianger berkilat, dan ia berkata, "Hah? Apa kau mencoba memainkan kartu emosional?" Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Aku tidak tahu apakah Yang Mulia Xianger masih ingat bahwa ketika kau bangun, kau sedang berbaring tengkurap." Tatapan Zhao Xianger tajam, "Apa yang kau lakukan?" Ning Changjiu berkata, "Tentu saja aku sudah memberi pelajaran yang baik kepada Yang Mulia. Sayang sekali Yang Mulia tidak sadarkan diri saat itu dan tidak bisa menangis." Zhao Xianger menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun, dan rona merah melintas di pipinya, entah karena marah atau malu. Ia melepas payungnya dan berkata, "Jangan pernah berpikir untuk kembali jika aku tidak menghajarmu sekeras itu sampai Lu Jiajia pun tidak bisa mengenalimu." Tersedak, cahaya merah kuno itu tiba-tiba menyebar, dan dalam sekejap, Zhao Xianger telah menghunus pedang dari payungnya. Ia menggunakan payung merah yang setengah terbuka sebagai penutup, dan pedang tipis itu menyambar bagai kilat, langsung menusuk jantung Ning Changjiu. Ning Changjiu sengaja memprovokasinya, jadi ia sudah bereaksi. Saat niat membunuh Zhao Xianger menggebu-gebu, ia menggenggam gagang pedangnya. Saat cahaya putih di balik payung merah itu menyambar di hadapannya bagai guntur, seberkas cahaya pedang memancar dari sarung pedang Ning Changjiu. Pedang besi, tersembunyi di balik sarung anaconda cendananya, meluncur dengan presisi luar biasa, mencegat pedang payung tajam milik Zhao Xianger yang bagaikan ular. Ujung pedang itu berbenturan dengan bilahnya, energi pedang seputih salju berbenturan dan meledak menjadi semburan api pedang yang membara. Kedua alis mereka merah padam dalam kobaran api.
Saat kedua pedang itu beradu, seluruh jalan seakan tersapu angin, meremukkan setiap daun yang berguguran menjadi debu dan meniupnya hingga bersih. Apakah Yang Mulia marah? Ning Changjiu menekan pedangnya ke pedang payung milik Zhao Xianger, tangan lainnya menggenggam sarung pedang. Ia mengayunkannya seperti tongkat dan mengayunkannya ke arah Zhao Xianger. Zhao Xianger memutar payung itu dengan satu tangan, selempang merahnya berkibar penuh. Seindah dan setajam apapun sarung pedang itu, ia akan langsung hancur saat terkena benturan. Bayangan sarung pedang itu bagaikan hujan, bagaimana mungkin hujan terderas sekalipun dapat menembus payung itu. Marah. Oh, terima kasih, Tuan Ning, atas kejujuranmu. Sekarang kau punya satu kejahatan lagi untuk ditambahkan ke daftarmu. Wajah Zhao Xianger yang halus kembali tenang. Pedang payung menembus kobaran api pedang, menciptakan ribuan bayangan, masing-masing seperti cambuk panjang, menyapu ke arah Ning Changjiu. Mata Ning Changjiu tiba-tiba berbinar, mata pedangnya terbuka saat ia menatap hujan pedang yang turun. Memanfaatkan kekuatan benturan antara sarung kayu dan payung, ia mundur sedikit dan menusukkan pedangnya ke atas, tepat mengenai pedang payung ramping di tengah bayangan. Ia kemudian melepaskan sungai besar memasuki senja, mengubah pedangnya menjadi banjir dahsyat, tanpa henti mengejar pedang Zhao Xianger. Bang! Di ujung banjir energi pedang, sebuah payung merah muncul seperti hantu. Energi pedang menghantam payung, mencegah penetrasi apapun. Zhao Xianger memutar gagang payung, seolah mengibaskan hujan, dan menarik kembali energi pedang yang tersisa. Ning Changjiu tetap tanpa ekspresi, matanya dipenuhi energi pedang, bahkan berkilau samar dengan semburat keemasan. Energi pedang yang berputar-putar itu, saat bertemu pandang dengan Ning Changjiu, secara spontan terbakar seperti kertas, terbakar habis saat mencapainya, hancur berkeping-keping menjadi abu. Bersamaan dengan itu, pedang Ning Changjiu berubah menjadi pelangi putih, perpaduan gaya, pelangi putih menembus matahari, dari sekte pedang dan teknik pedang kota alam rusak. Itu adalah pertunjukan gerakan yang memukau, menusuk Zhao Xianger dengan kecepatan yang tak terlihat. Zhao Xianger mengangkat alisnya sedikit, ia teringat gerakan pedang itu. Mirip dengan serangan pedang yang digunakan pria tak dikenal untuk membelah sang pemakan jiwa hari itu di kota kekaisaran. Pedang itu, dilihat dari samping, tampak lurus sempurna, tetapi dari atas, tidak memiliki lengkungan ramping seperti bulan sabit yang indah. Pedang itu, baik lurus maupun melengkung, langsung menerangi wajah Zhao Xianger. Orang biasa tidak akan mampu membedakan lintasan pedang, menjadi bingung dan panik. Namun, raut wajah Zhao Xianger semakin tenang di tengah energi pedang. Ia telah menghabiskan 8 tahun mengamati kerajaan barat, ia tak membutuhkan sarana seperti penglihatan pedang untuk mendeteksi lintasan pedang dengan jelas. Rapier itu melesat keluar bagai ular berbisa, menembus cahaya pedang dan mengenai bilah pedang Ning Changjiu. Semburan api pedang padam di payung merah, dan jalanan yang sunyi dipenuhi dengungan logam yang bergetar. Kau punya banyak trik. Setelah Zhao Xianger menghindari sosoknya, ia tiba-tiba berbalik dan menusukkan ujung pedangnya ke punggung Zhao Xianger. Aku juga punya banyak trik lain, yang mulia akan tahu nanti, balas Ning Changjiu. Matanya menyipit, dan ia mengibaskan pedangnya ke samping dengan punggung tangannya, menangkis serangan pedang itu. Wajah Zhao Xianger murka, kau mencari kematian. Ia menarik pedangnya dengan satu tangan dan menekannya dengan tangan lainnya. Payung merah itu berputar cepat di antara telapak tangannya, seperti tirai, langsung memenuhi pandangan Ning Changjiu. Tatapan Ning Changjiu sejenak ketakutan. Di samping payung merah itu, pedang Zhao Xianger bersinar dengan nyala api pedang dan kembali menerjang ke depan. Berjuang, Ning Changjiu bereaksi tepat waktu, mundur setengah langkah. Sarung pedang di tangannya melompat untuk menangkis pedang itu. Pada saat yang sama, ia tak lagi menyipitkan mata, melainkan langsung membentuk dua pedang virtual dengan kedua matanya, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang Zhao Xianger bak pisau terbang dengan kekuatan bertanduk. Zhao Xianger mengabaikannya. Saat kedua pedang hantu itu mendekat, keduanya tampak terbenam dalam lapisan ilusi, tanpa suara. Inilah, dunianya, yang tercipta dengan mudah. Payung Zhao Xianger, yang disodorkan ke arahnya, bagaikan perisai yang tak tertembus. Ning Changjiu, dengan sigap menggerakkan pedangnya, melancarkan serangkaian taktik, menangkap serangan pedang Zhao Xianger yang terus bergeser sambil menghindari dampak perisai payung merah itu. Ia terdesak mundur, melewati puluhan pohon sicamore dalam sekejap mata. Tusukan pedang Zhao Xianger semakin cepat. Pada satu titik, ia tiba-tiba menarik payung merah itu, mengubahnya dari perisai menjadi pedang. Ia membalikkan pegangannya pada gagang payung, dan dengan jentikan lengan bawahnya, payung merah itu meletus menjadi pelangi merah tua, melesat ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu berusaha menangkis serangan itu dengan energi pedangnya, tetapi penghalang payung merah yang nyaris tak terangkat itu justru menghancurkannya. Api yang menderu, bagaikan anak panah raksasa dari busur silang pengepungan, mengunci Ning Changjiu dalam cengkeraman maut. Di samping pohon sicamore, pemuda berbaju putih itu tiba-tiba berdiri diam. Payungnya mengenai sosoknya, tetapi bayangannya hitam pekat, dan payung itu menembusnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menggunakan pantulan di cermin, ia bertukar posisi dengan bayangannya di tanah.
Zhao Xianger telah mengantisipasi hal ini. Saat sosoknya terbalik, ia melemparkan pedang tipisnya bagaikan anak panah, menghubungkannya dengan payung dalam garis lurus. Di dalam garis itu, betapapun Ning Changjiu berganti posisi, pedang itu akan menyerang dengan akurasi yang tepat. Wanita muda itu merasa yakin akan kemenangan, tetapi dalam sekejap mata, sesuatu yang tak terduga terjadi. Payung itu tiba-tiba terangkat dari tanah dan menghantamnya kembali, mengikuti lintasan sebelumnya. Zhao Xianger menyaksikan, tanpa daya saat wanita itu mundur. Kilatan keterkejutan melintas di wajahnya. Waktu telah berbalik untuknya. Setelah payung merah itu berlalu, tubuh dan bayangan Ning Changjiu kembali bertukar tempat. Di sisinya, ia memegang tombak di satu tangan, sarungnya di tangan lainnya, bagaikan hantu yang menghunus dua bilah baja. Dengan kilatan, ia menerjang ke pelukan Zhao Xianger. Baru ketika pedang itu sampai padanya, Zhao Xianger terbebas dari derasnya waktu, tetapi sebelum ia sempat bereaksi dengan tepat, ia dijepit oleh rentetan serangan pedang Ning Changjiu yang tak tertembus. Serangan-serangan itu, sebuah kerusuhan bentuk, melonjak bagai arus deras yang mengamuk, gelombang demi gelombang, menelan Zhao Xianger. Apakah ini otoritas waktu? Zhao Xianger menangkis dengan payung merah dan rapiernya, tiba-tiba menyadari, wanita itu, Siming, bahkan memberimu otoritas itu. Sebelumnya ia menyembunyikan fakta ini, tetapi kini terungkap, wajah wanita muda itu memerah karena marah. Bersamaan dengan itu, semua bayangan pedang ciptaan Ning Changjiu menyatu menjadi satu pedang raksasa yang membentang hampir sepanjang jalan. Layaknya naga putih raksasa, pedang itu dengan cepat menyemburkan cahaya pelangi saat melancarkan serangan terakhirnya kepada wanita muda itu. Jangan terlalu dipikirkan. Siming hanyalah monster berwajah hijau dan bertaring, jelas Ning Changjiu sambil melancarkan serangan-serangan ganasnya. Zhao Xianger mencibir, aku bukan wanita bodoh seperti Lu Jia. Api yang berkobar tiba-tiba meletus dari sekelilingnya. Api yang menari-nari itu tampak terbuat dari bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing menerangi sosok seekor burung dewa. Saat naga itu menekan, api Phoenix membubung dari tanah, berkobar ke langit. Di tengah pelangi putih dan api, kedua pedang itu kembali bertabrakan, memancarkan suara tajam yang cukup kuat untuk menghancurkan baja. Cahaya putih dan api hancur berkeping-keping, menghancurkan batu bata biru berusia berabad-abad di tanah. Jalanan panjang itu menyerupai cerobong asap raksasa, apinya menyembur dari kedua ujungnya, membelah pohon-pohon sycamore di sepanjang jalan dan menyebabkan dinding-dindingnya runtuh dan meleleh. Untungnya, rumah itu tak berpenghuni, kalau tidak, tragedi itu pasti tak terelakkan. Pedang-pedang bergesekan dengan pedang, percikan api beterbangan. Semburan energi pedang mengangkat pakaian dan rambut mereka. Pedang-pedang itu bergetar beberapa kali sebelum beradu lagi, seperti dua paku yang dipalu. Mereka semakin dekat, sosok mereka yang menghunus pedang semakin dekat. Di satu sisi, energi pedang seputih salju menyapu mereka seperti air terjun, di sisi lain, bulu-bulu Phoenix yang menyala-nyala berkobar bagai api. Gadis yang sebelumnya tidur di pangkuan Ning Changjiu bukan lagi gadis penurut seperti dulu. Ia seperti anak Tuhan yang turun ke bumi, roknya berkobar dengan api teratai merah tua yang melahap segalanya. Gerindra tajam pedang besi itu begitu tajam hingga membuat gigi seseorang sakit. Dalam kobaran api yang megah, wajah mereka yang berdekatan disinai dengan begitu cemerlang sehingga Ning Changjiu bahkan bisa melihat bulu mata halus dan garis-garis halus merah di bibirnya. Aura mereka naik bergelombang, dan di langit yang bergejolak, samar-samar terdengar suara guntur dan kilat. Krak, bahkan sebelum guntur mereda, suara pedang patah terdengar. Seperti yang telah diperkirakan Zhao Xianger sebelumnya, pedang Ning Changjiu tidak cukup kuat. Saat berbenturan dengan Zhao Xianger, getaran pedang mencapai frekuensi yang tak terbayangkan tingginya. Bahkan dengan seluruh energi spiritualnya, Ning Changjiu tidak mampu menahan beban dan langsung hancur menjadi dua. Saat pedangnya hancur, pedang tikam Zhao Xianger, dengan kelembaman dan kekuatannya yang tak terhentikan, akan memenggalnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sekilas kepanikan melintas di mata Zhao Xianger saat pedang itu hancur. Namun pedang itu tidak bisa lagi ditarik kembali. Ning Changjiu masih mengumpulkan kekuatannya, menggertakkan gigi dan meraung dengan ganas. Seluruh kekuatan asuranya meletus bagai gunung berapi. Cahaya keemasan meletus bagai naga-naga emas ramping, merayapi tubuhnya dan berubah menjadi citra dharma emas murni yang kolosal. Citra dharma ini menyerupai Buddha legendaris yang menjulang tinggi di atas langit, namun ia tak memiliki kualitas welas asih itu. Wajahnya setengah garang, setengah ilahi. Naga-naga emas melingkari lengannya yang kokoh, bagaikan matahari yang menyala-nyala, terukir prasasti, lahir dari masa lampau, dengan cahayanya yang gemilang. Seharusnya ia datang dengan aura tak terkalahkan, tetapi baju zirahnya tampak retak, dan pedang besar yang seharusnya ia pegang telah hilang dari tinjunya yang terkepal, secara signifikan mengurangi potensinya untuk melepaskan kekuatan tersebut. Pedang yang menyala-nyala itu bertabrakan dengan raksasa Asura emas. Di tengah tabrakan yang mengguncang bumi, riak-riak akibat ledakan berdesir keluar, meledak berulang kali seperti petasan, mengaduk gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya.
Raksasa berbaju zirah emas yang tampak tak tertembus itu ditembus pedang, dan retakan itu meluas dengan cepat, seketika membelahnya menjadi dua. Layaknya gunung yang runtuh, raksasa itu jatuh, berkobar dan hancur berkeping-keping, inci demi inci. Bahkan dengan tubuh suranya yang hancur dan mengerahkan seluruh potensinya, ia tetap tak mampu menghentikan pedang yang menyala dengan 3000 api Phoenix. Api itu, bagaikan burung Phoenix yang terbang tinggi, menghantam lengan Ning Changjiu, lenyap dalam sekejap. Ning Changjiu tertebas dan terpental, pedang patahnya menopang tanah, membajak jalan yang dalam menembus trotoar batu biru yang hancur. Setelah beberapa saat, asap yang mengepul akhirnya mereda. Ning Changjiu berdiri, bersandar pada pedang patahnya, menyeka darah dari mulutnya. Zhao Xianger berdiri di sana, sama pucatnya, pegangan pedangnya terkulai lemas. Setetes darah memercik ke gaun putih saljunya, seperti bunga plum yang mekar di tengah salju. Hanya itu yang kau punya. Zhao Xianger, bagaimanapun, tidak terlalu terluka. Ia memegang pedangnya dan mendekati Ning Changjiu. Gadis itu tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, ia ketakutan. Seandainya pembalikan waktu Ning Changjiu yang tiba-tiba lebih kuat, gelombang kekuatan itu mungkin telah menghancurkan pertahanannya. Ning Changjiu berdiri, dan saat api Phoenix memenuhi dirinya, ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dunia baru. Ia melihat di hadapannya segumpal iblis kerangka yang terbakar, berbahan bakar daging dan darah. Trans sesaat itu, jauh dari fatal, justru memberinya secercah pencerahan, sebuah kesadaran yang bahkan lebih besar daripada yang dimiliki oleh penguasa berdosa. Ning Changjiu menatap gadis bergaun putih itu dan membantah dengan licik, pedangku memang tidak sebaik pedangmu. Zhao Xianger tidak berkomentar dan berkata, tapi pedangmu patah. Apa kau akan mengeluarkan pedang lain dari balik rokmu seperti para penari dan pembunuh itu? Ning Changjiu menatap pedang yang patah itu dan berkata dengan sedih, ini pedang terbaik yang kubeli di negara bagian Zhao. Yang mulia, kau harus memberiku ganti rugi jika kau merusaknya. Zhao Xianger sedikit mengernyit, lalu tersenyum, menunjuk ke jalan yang hancur, dan berkata, ini rumah dan jalan milik negara bagian Zhaoku. Sekarang kau telah menghancurkannya seperti ini. Berapa banyak perak yang harus kau ganti rugi? Kedua pemuda dan pemudi yang sebelumnya saling bertarung kini mengobrol santai. Ning Changjiu memandang dirinya sendiri, kini sendirian, dan berkata dengan senyum masam, bisakah aku menggunakan diriku sendiri untuk melunasi utangku? Zhao Xianger mencibir dan berkata, kau mau menjual dirimu ke toko daging babi atau ke rumah bordil? Ning Changjiu merenung sejenak, lalu bertanya dengan ragu, Yang mulia, tinggal di istana yang dalam begitu lama, apakah Anda tidak kesepian? Memang, saya sangat kesepian. Jika Anda mengenakan rok dan riasan, dan datang menari untuk saya setiap hari, saya tidak keberatan. Yang mulia salah paham. Saya hanya bertanya apakah Anda membutuhkan suami yang berdedikasi untuk mengajari Anda cara menulis 4 karakter, berbudi luhur, baik, dan berbudi luhur. Zhao Xianger menyipitkan matanya dan berkata, apakah luka Anda sudah sembuh? Apakah Anda lupa rasa sakitnya? Ning Changjiu batuk seteguk darah dan berkata, Yang mulia benar-benar keras. Jangan mencoba bertahan jika Anda tidak mampu bertahan lebih lama lagi, kata Zhao Xianger. Ning Changjiu melirik tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya dan dengan lemah menggenggam pedang, lalu berkata, Yang mulia, sama. Keduanya saling berpandangan sejenak. Kita makan malam apa malam ini? Aku sedang memikirkannya. Katakan padaku kalau kau sudah memikirkannya matang-matang. Petik 2 petik 2. Ning Changjiu datang untuk menepati janji, dan dia sebenarnya tidak punya uang sepeser pun. Dia bisa bersikap keras terhadap Zhao Xianger dalam ilmu pedang, tetapi di sini dia harus menundukkan kepalanya. Zhao Xianger berjalan melewatinya dengan langkah santai. Ekspresi Ning Changjiu juga normal. Dia menggenggam gagang pedangnya dengan lembut dan menghitung langkah Zhao Xianger. Dia ingin menemukan titik masuk, mengaktifkan kekuatan waktu, dan mengalahkannya secara tiba-tiba, tetapi Zhao Xianger juga waspada. Semua gerakannya yang tampak santai sebenarnya adalah pertahanan yang sangat kuat. Tidak peduli berapa kali Ning Changjiu mundur, dia tidak bisa melancarkan serangan yang luar biasa padanya. Sebaliknya, dia mungkin memanfaatkan celah kekuatannya untuk mengejar dan menyerangnya tanpa henti. Ayo makan di restoran termahal di sini. Ning Changjiu tersenyum acuh tak acuh dan berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Yang termahal, Zhao Xianger mencibir, kalau begitu aku hanya bisa menggadaikanmu untuk membayarnya. Zhao Xianger memikirkannya, lalu berkata, lupakan saja, mengingat kerja kerasmu, aku akan membawamu ke restoran terbesar di seluruh negara bagian Zhao. Ning Changjiu melemaskan otot dan tulangnya, lalu berkata, terima kasih, Yang mulia. Sepanjang perjalanan, mereka berdua tampak berjalan normal, tetapi energi pedang sesekali muncul, berubah menjadi ular berbisa yang tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitar mereka. Pemandangan gedung tinggi ini menggerakkanku, dan aku kehilangan kendali atas niat pedangku. Aku tidak melukai Tuan Muda Ning, kan? Pemandangan krisan musim gugur ini, yang menikmati aromanya diterpa angin dingin, membuatku kehilangan kendali atas energi pedangku. Aku tidak melukai Nona Zhao, kan?
Aku melihat tulisan, 9 langit mendengarkan Dao, di paviliun prasasti ini, yang mengisyaratkan arti sebenarnya dari energi pedang, dan untuk sesaat aku tak dapat menahan diri. Saya melihat kata-kata, ribuan tahun kepala putih, di plakat ini, yang syarat dengan prinsip-prinsip Taoisme yang mendalam, dan untuk sesaat saya kehilangan akal. Saya melihat ini, petik 2 petik 2. 10 tahun cahaya lampu sorot yang sunyi di layar yang dicat. Petik 2. Malam yang dingin dengan hujan gerimis, masing-masing berkabut. Keduanya, yang tak mampu mencapai kesimpulan dalam duel pedang mereka, kembali ke kompetisi sastra puisi. Kekayaan dan kehormatan bagaikan asap, tak bertahan lama, kata Zhao Xianger dengan tenang. Aroma pedupaan perunggu yang tenang masih tercium, Ning Changjiu juga mengambil aksara homofonik, siang. Petik 2 petik 2. Dalam percakapan mereka yang harmonis dan penuh sukacita, keduanya tanpa sadar berjalan kembali ke istana. Mengapa kau membawaku ke sini? Ning Changjiu berjalan melewati gerbang kota, seperti yang dilakukannya pada hari pertama bersama Ning Qinsui dan Song Che. Zhao Xianger tersenyum dan berkata, perjamuan terbaik di negara bagian Zhao, tentu saja, di istana kekaisaran. Ning Changjiu mengerutkan kening dan bertanya, kau menyiapkan penyergapan? Zhao Xianger melanjutkan, kalau begitu kau akan kelaparan. Di alam istana ungu, seseorang bisa bertahan lama tanpa makan atau minum, tetapi dengan hidangan lezat di hadapan mereka, yang terpenting adalah menikmati keindahannya daripada mengisi ulang tenaga. Ning Changjiu, tak mau terintimidasi, berjalan dengan tenang di sampingnya. Bahkan setelah sekian lama, tak satu pun dari mereka menurunkan kewaspadaan. Bukankah itu sudah diperbaiki? Ning Changjiu melihat ke arah reruntuhan istana Qianyu, memperhatikan bahwa reruntuhannya telah dibersihkan dan ditumbuhi rumput liar. Zhao Xianger berkata, karena istana Qianyu persis seperti ini ketika ibu datang. Sekarang setelah beliau tiada, istana Qianyu harus dikembalikan ke keadaan semula. Mungkin itu sebabnya kebakaran di kota kekaisaran terjadi. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan dan bertanya, apa kau tidak ingin memperbaikinya? Zhao Xianger tersenyum tipis. Aku sudah mencobanya beberapa kali, tetapi tidak pernah berhasil. Mungkin itu yang ibu maksud. Ning Changjiu memandangi rerumputan liar di dekat istana Qianyu dan berkata, apakah benar-benar masuk akal untuk kembali ke titik awal? Zhao Xianger berkata, entahlah, tapi apapun yang ibu lakukan, beliau selalu ingin menyelesaikannya. Apapun yang beliau rencanakan, beliau harus selalu terhubung dengannya sampai beliau puas. Jadi saya terus-menerus bertanya-tanya, apakah saya hanya manik-manik di lingkaran itu? Ning Changjiu bertanya, jika dia hanya memanfaatkanmu, apakah kau masih akan menghormati dan mencintainya? Ya, jawab Zhao Xianger. Ning Changjiu bertanya lagi, bagaimana jika dia ingin membunuhmu? Kalau begitu aku tak punya pilihan selain menghunus pedangku untuk melawannya, kata Zhao Xianger sambil tersenyum tipis. Ia menghormati ibunya, tapi ia jelas bukan salah satu orang yang begitu setia dalam sejarah, yang akan minum anggur beracun atau gantung diri di tiang listrik jika diberi sutra putih. Ning Changjiu menatap daun maple yang menyala-nyala di reruntuhan istana Qianyu. Ia tak kuasa menahan diri untuk memikirkan kaisar berdosa. Ia telah sepenuhnya melupakan wujud aslinya, tetapi ia masih ingat caranya menggambar sebuah lingkaran yang tak terlupakan, lingkaran yang sungguh sempurna dan tanpa celah. Mungkinkah ia benar-benar putri Suzaku? Mungkinkah wanita itu penguasa kerajaan ilahi? Jika demikian, bagaimana mungkin negara Zhao yang kecil itu menyimpan rencana jahat yang akan memengaruhi kerajaan ilahi? Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk memikirkan gurunya, dan ia pun kehilangan kesadaran sejenak. Kehilangan kesadaran yang fatal. Ketika ia tersadar kembali, jalanan dan atap istana kekaisaran telah lenyap. Yang bisa ia lihat hanyalah kobaran api dan burung ilahi raksasa yang melayang di dalamnya. Di hadapannya terbentang sebuah kuil, berkobar bagai tarian iblis. Zhao Xianger berdiri di hadapannya, gaun putihnya berkobar dalam kobaran api. Kita makan malam nanti. Pertama, tunjukkan dunia pada Tuan Muda Ning, katanya sambil menatap Ning Changjiu, tersenyum dan mengulurkan tangannya. Inilah otoritas sejati, dunia. Selamat datang di kerajaan yang kuciptakan. Ini juga merupakan lokasi pertempuran menentukan yang telah ia ciptakan. Saat ia berbicara, dunia bersorak. Setiap sinar api, setiap burung dewa, setiap bangunan yang terbakar berderak. Di dunia yang diukir dari kristal merah ini, api membumbung tinggi ke langit, dan semuanya bagaikan pedang yang menebas, satu persatu mengarah ke Ning Changjiu. Pemandangan itu bagaikan gunung menjulang yang runtuh, dan ia kebetulan berdiri di lembah yang dalam yang dikelilinginya. Seluruh dunia adalah musuh, dan tak ada jalan keluar. Ning Changjiu berdiri di lautan api, gelombang api iblis menjilati segalanya. Tatapannya melewati api merah tua, memperhatikan bahwa tata letak jalan dan bangunan tampak sebagian besar tidak berubah. Gerbang kota yang ia masuki tetap tertutup di belakangnya. Reruntuhan istana Qianyu juga terbakar, dan segala sesuatu di dalamnya terbakar hampir transparan. Kuil yang didirikan oleh Zhao Xianger melayang di langit, dengan tangga api yang menggantung di atasnya.
Tangga ini menyerupai jalan penebusan dosa yang harus dilalui orang jahat tanpa alas kaki setelah kematian dalam kisah hantu. Bahkan Ning Changjiu, dengan fisiknya yang tangguh, merasakan panas yang tak terhapuskan saat gelombang api menghantamnya, seolah-olah kulitnya hangus menjadi permukaan tipis dan hangus. Ning Changjiu tahu ini semua hanyalah ilusi, dan bahwa dunia ini sama sekali tidak nyata, tetapi ketika burung-burung dewa yang berapi-api terbang dari segala arah, pikirannya tak dapat menahan diri untuk berdenyut bersama api. Apakah ini kamar pengantin yang telah disiapkan Yang Mulia? Ia menenangkan diri dan bertanya sambil tersenyum. Zhao Xianger tersenyum dan berkata, di jam segini, apa kau masih punya waktu untuk bersikap keras kepala? Ia melihat sekeliling dan berkata, inilah kekuatan dunia. Aku jauh dari level ibuku, jadi aku hanya bisa membangun di atas fondasi dunia yang sudah ada. Aku tidak bisa membangun bangunan dari ketiadaan. Setelah pertempuran di kota kekaisaran 3 tahun lalu, aku bertekad untuk memiliki pedang yang mampu memusnahkan segalanya. Jadi, setelah aku mendapatkan akses ke otoritas, aku mulai membangun kerajaanku. Zhao Xianger perlahan berbalik dan berjalan masuk ke kuil. Senjata ini awalnya dirancang untuk menghadapi pelahap jiwa, tapi aku tidak berniat menggunakannya padamu dulu. Lihatlah baik-baik. Jika kau tidak tahan, berlututlah dan mohon ampun. Aku akan beristirahat sejenak dan tidak akan mengganggumu lagi. Sambil berbicara, ia perlahan memasuki kuil. Pintu-pintu tertutup rapat. Saat pintu-pintu itu tertutup, kekosongan di belakang Ning Changjiu retak, dan sebilah pedang perak panjang dan sempit muncul dari kekosongan, menebas punggung Ning Changjiu. Serangan itu tidak cepat, dan Ning Changjiu bahkan tidak perlu mundur, tubuh suranya mampu menahannya. Namun saat berikutnya, ia mendapati kekuatannya telah melemah. Ini adalah dunia yang independen, dunia dengan hukumnya sendiri. Dan Zhao Xianger adalah penguasa dunia ini, dalam arti tertentu bahkan inkarnasi dari surga. Dan berjalan di dunianya, ia tidak berbeda dengan seekor ikan di atas talenan. Saat bila pedang itu muncul, Ning Changjiu ingin menghindarinya, tetapi kekuatannya sangat berkurang, dan reaksinya agak lambat. Ia mencoba menangkisnya dengan pedang patahnya, tetapi bila pedang yang muncul dari kehampaan masih menembus pakaiannya, mengeluarkan setetes darah. Tetesan darah itu langsung menguap di dunia gelombang api yang bergulung-gulung. Di tengah suara bila pedang yang bertabrakan, Ning Changjiu menggunakan kekuatannya untuk mundur, menatap kerajaan dewa. Ia ingin melompat langsung ke kerajaan dewa untuk melawan Zhao Xianger, tetapi ia mendapati bahwa ia tak lagi memiliki kemampuan untuk melangkah ke udara, dan wilayah kekuasaannya langsung terdesak ke wilayah umur panjang. Saat ia melompat, deretan busur silang melesat dari dinding di kedua sisinya. Busur-busur silang ini tidak berisi anak panah besi, melainkan semburan api. Api yang dilepaskan melebar tajam, seperti kobaran api letusan gunung berapi. Ning Changjiu dapat merasakan aura mengerikan di dalam kobaran api tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, ia tak berani menghadapinya secara langsung. Ia menunduk, berlari, sarung pedangnya terayun-ayun melingkar untuk menangkis tembakan yang datang. Saat ia menyeberangi jalan lebar, sarung pedang di tangan Ning Changjiu tampak sangat berkarat, sisiknya terukir lubang-lubang gelap. Sebelum ia sempat bernapas, derap kaki kuda yang berat bergema dari seberang jalan. Ning Changjiu melirik ke samping. Di jalan, kuku kuda-kuda berpelana yang membara sudah meremukkan batu bata. Kuda-kuda jangkung dan tegap dengan surai berapi-api, kuku mereka yang kuat menariknya, menyeret kereta perang emas yang berkilau ke arahnya. Di atas kereta perang, seorang wanita, sosok yang anggun, muncul. Sudah terlambat untuk menghindar. Saat kereta perang itu muncul, api memenuhi jalan. Ning Changjiu menahan napas, berkonsentrasi. Saat kuda berkaki 6 itu mendekat, ia melompat tinggi, memutar tubuhnya dan menusukkan ujung pedangnya yang patah ke pupil kuda itu. Kuda itu tiba-tiba berhenti. Merasakan bahaya, ia mengangkat lehernya tinggi-tinggi. Dengan dengusan, semburan puing-puing api meletus, melelehkan ujung pedang Ning Changjiu yang patah hingga melunak. Pedang patah itu menembus pupil kuda itu, tetapi rasanya seperti mengenai bola baja. Kekuatan itu meremas kedua ujung pedang, langsung membengkokkannya hingga batasnya. Dengan sekali patah, pedang patah itu patah lagi, daya pantulnya membuat Ning Changjiu terhuyung dan langsung menghantam kereta emas itu. Ia tahu ada seseorang di dalamnya, jadi saat ia masuk, ia mengarahkan jarinya ke udara. Saat ia mundur, jarinya membentuk garis putus-putus di udara, pedang imajiner. Saat ia menghantam kereta emas itu, Ning Changjiu, yang memegang pedang imajiner itu, menebas langsung ke arah para penumpang. Ding! Pedang berongga itu berdenting tajam. Zhao Xianger, seru Ning Changjiu, melihat sosok di dalam kereta dengan jelas. Bukan, itu bukan Zhao Xianger. Wanita muda itu duduk tegak di kereta, wajahnya tanpa ekspresi, tangannya terlipat di pangkuan. Ia anggun dan elegan. Ia duduk tegak, rambutnya tidak hitam melainkan aliran emas murni yang mengalir bagai emas cair. Kulitnya yang putih bermandikan rona emas samar, membuatnya tampak seperti patung berlapis emas. Di saat Ning Changjiu ragu-ragu, Zhao Xianger tiba-tiba berbalik dan menatapnya.
Krak, krak, krak. Suara pedang bergetar bergema, dan 3 garis cahaya putih melesat keluar dari sarungnya dengan kecepatan tinggi, hanya menyisakan 3 bayangan putih yang sangat tipis. Ketiga bilah pedang itu menghalangi semua jalur pelarian Ning Changjiu. Di hadapannya, mata Zhao Xianger tiba-tiba berubah hitam putih, senyum tersungging di wajahnya. Perlahan ia mengulurkan jari dan menunjuk ke dahi Ning Changjiu. Ketiga pedang berkecepatan tinggi dan jari-jarinya yang lambat bergerak dalam sinkronisasi yang luar biasa, membuatnya sulit membedakan mana yang ilusi. Ning Changjiu menggertakkan gigi, sebuah pikiran muncul. Detik berikutnya, waktu di dalam dunia kereta perang berbalik, dan ia tiba-tiba muncul kembali di jalan panjang, bayangan kuda perang yang menarik kereta perang nyaris mengenainya. Ning Changjiu menyaksikan kuda perang itu menghilang ke jalan panjang, rasa takut yang masih tersisa di hatinya. Dunia macam apa ini? Ning Changjiu tak habis pikir. Dunianya saat ini jelas melampaui dunia umur panjang, jadi mengapa Zhao Xianger tidak menyerang saja? Dengan kekuatannya di alam Istana Ungu, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia takkan tertandingi. Dia mendongak dan melihat kuil yang dulu menjulang tinggi di langit telah lenyap. Pikiran Ning Changjiu tiba-tiba menyala, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa jika dunia ini adalah kerajaannya, maka kuil itu adalah kerajaan sucinya, yang berada di atas dunia lainnya. Penguasa kerajaan suci tak bisa meninggalkan kerajaannya sendiri. Jadi, sekarang, dia pasti mengendalikan segalanya dari dalam kuil. Dia seperti ikan yang diseret. Jika dia tidak bisa lepas dari daratan dan kembali ke air, dia akhirnya akan mati karena terik matahari. Tapi bagaimana dia bisa lolos? Dia ragu sejenak sebelum batu bata di bawah kakinya runtuh. Saat tubuhnya merosot, ia segera melemparkan separuh pedang patah lainnya, menancapkannya di dinding. Energi spiritual mencengkeram pedang dan telapak tangannya bagai rantai, dan dengan tarikan kuat, ia menarik tubuhnya yang terjatuh. Ning Changjiu melompat, tubuhnya menangkap pedang patah itu dengan tangannya saat ia terbang tinggi, dan ia melompat tepat ke dinding halaman rumah besar itu. Setiap ruangan di sini begitu identik, seolah-olah lapisan api telah dilukis di atas bangunan aslinya. Mereka terbakar terus-menerus, namun tetap utuh atau runtuh, seolah-olah mereka dapat terbakar selama 10.000 tahun. Dalam kobaran api, beberapa sosok bergoyang, berkumpul di sekitar sumur, dan bisikan-bisikan terdengar. Anak ini sungguh menyedihkan. Ya, sayang sekali dia aneh. Dia harus dirahasiakan seumur hidupnya. Kenapa tidak dengarkan saja tuannya? Haruskah kita beritahu Nyonya tentang ini? Bagaimana Nyonya bisa tahan? Tidak perlu. Sepertinya anak selir Liu juga akan lahir hari ini. Kenapa tidak? Petik 2. Petik 2. Plop, sesuatu jatuh ke dalam sumur, dan teriakan tajam bergema. Siapa itu? Orang-orang di sekitar sumur menoleh dan menemukan Ning Changjiu. Ning Changjiu menatap mereka dengan tatapan tajam. Mereka segera menutupi wajah dan berteriak, kita telah terlihat, kita telah terlihat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mereka berteriak, jari-jari mereka mencubit daging dan darah mereka, dan menancap di pipi mereka. Api juga membakar tubuh mereka, dan api dengan cepat melahap mereka. Kemudian, dari api, hantu-hantu pendek dengan telinga panjang dan runcing bergegas keluar. Mereka memamerkan gigi mereka, berbaring di tanah dan menggeram ke arah Ning Changjiu, memperlihatkan taring putih keperakan mereka. Mereka menerkam Ning Changjiu. Ning Changjiu tak lagi memegang pedang yang bisa digunakan. Ketika hantu pendendam itu menerkamnya, lengan bajunya bergetar, dan sebilah pedang yin yang tiba-tiba mengembun di tangannya. Pedang inilah perwujudan Taoisme. Sosok pemuda itu lenyap di telan api. Kilatan pedang melesat menembus sosok-sosok yang maju bagai aliran sungai. Dalam garis-garis tipis, hantu-hantu pendendam itu entah terbelah, tubuh mereka terpenggal, atau terpotong begitu saja, daging mereka berlumuran darah. Di tengah garis-garis putih energi pedang yang kacau, para hantu itu jatuh ke tanah, membakar diri mereka menjadi abu. Dari sumur kuno yang sebelumnya mereka kumpulkan, seorang bayi muncul. Bayi itu memiliki 2 kepala, keduanya termutilasi, entah tanpa mata atau hidung. Kebencian yang membara membubung darinya bagai kabut hitam, menggelapkan wajahnya yang halus. Ia adalah makhluk aneh yang telah dilemparkan ke dalam sumur sebelumnya. Makhluk aneh itu menjerit sambil menerjang Ning Changjiu. Ning Changjiu mengerutkan kening, tak mampu merasakan kekuatannya. Dengan tebasan pedangnya yang ragu-ragu, makhluk aneh itu dengan mudah terbelah 2. Ia jatuh ke tanah, berkedut beberapa kali sebelum larut dalam kebencian. Ning Changjiu mengamati halaman yang terbakar dan dengan ragu-ragu masuk. Tak lama kemudian, sebuah percakapan pelan terdengar dari jendela di ujung koridor. Nyonya, minum obat Anda. Saya tidak mau. Kesehatan Nyonya semakin memburuk. Ini resep baru Dr. Wang. Resep ini menggunakan cinabar terbaik. Saya tidak mau, yah. Petik 2. Petik 2. Kebencian berkumpul di ruangan itu, kertas jendela meledak, dan api berkobar masuk melalui jendela seperti badai salju. Ning Changjiu menyaksikan tanpa daya saat wanita yang terbaring di tempat tidur itu perlahan berubah menjadi iblis. Ia terus berjalan maju. Nona Ma melompat ke sungai. Oh, sudah kukatakan padanya sejak lama.
Ketika seorang pria menjadi pejabat tinggi, siapa yang masih akan merindukan istrinya? Ini, obat ini benar-benar manjur. Tentu saja manjur. Ini perak dari air. Mengoleskannya pada tubuh membawa keberuntungan. Tapi kulitku membusuk. Sudah dengar, Tuan Lu berselingkuh dengan menantunya. Ada apa sebenarnya? Petik 2. Ning Changjiu berjalan melewati setiap rumah, kata-kata dari dalam bergema begitu jelas, seperti kata-kata membingungkan dari iblis dari sarang hantu. Ia melangkah maju, namun rasanya seperti tak berujung. Halamannya begitu luas. Setiap rumah yang ia lewati, semangatnya sedikit merosot. Rasa putus asa, seperti napas yang layu, perlahan menyerbu pikiran Ning Changjiu. Langkahnya melambat, dan pintu keluar koridor semakin menjauh. Ning Changjiu memejamkan mata, menirukan alunan yin dan yang, sejenak memutus kesadarannya, mencegah dirinya terseret oleh suasana hati yang stagnan ini. Tolong! Tepat saat ia memikirkan itu, jeritan tajam terdengar. Ning Changjiu tiba-tiba membuka matanya. Di ujung koridor yang terbakar, seorang wanita memegang pisau tajam berlari seperti orang gila. Saat ia berteriak minta tolong, tubuhnya bernanah dan membusuk, seperti tumor yang menggelinding di tanah. Ia berlari panik, dan ketika mendarat di depan Ning Changjiu, hanya tersisa satu tangan yang memegang belati. Tolong, seseorang ingin membunuhku, membunuh anakku. Dia bukan monster. Pukulan itu tidak memiliki kekuatan mematikan. Ning Changjiu dengan mudah menepisnya, tetapi ia merasakan pedang di tangannya semakin berat. Setelah wanita itu menyelesaikan kalimat terakhirnya, tubuhnya hancur total. Ning Changjiu menatap mayat di tanah dan mendesah pelan. Dengan desahan ini, tubuhnya tampak terbuka, dan seolah-olah cairan timbal dituangkan ke dalam tulang-tulangnya. Ia tidak peduli dan berjalan maju menyusuri jalan darah wanita gila itu. Dari waktu ke waktu, orang-orang memanjat keluar dari sumur di setiap halaman. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan muda, beberapa melompat sendiri, yang lainnya didorong masuk. Sesekali ada bayi, lansia, dan pria. Seperti mayat hidup, mereka mengembara tanpa tujuan di dunia yang dipenuhi api, berkelahi dan saling mencabik daging ketika bertemu. Ning Changjiu menyadari bahwa koridor ini, dalam arti tertentu, merupakan gambaran kecil dari seluruh kota kekaisaran. Dari koridor yang lurus, ia melihat sekilas kejahatan di setiap rumah di dalam istana. Di ujung jalan, seorang kenalan lama menunggu dengan pisau di tangan. Dia adalah Wang Yangyu, jenderal yang dibunuh oleh hantu burung pipit. Ning Changjiu tidak menatapnya. Tatapannya melewati baju zirah yang menutupi darah dan dagingnya, dan ia menatap cahaya di balik koridor. Ia bertanya, Zhao Xianger, kau pikir kau tidak bisa menghancurkan hati Daoku dengan cara ini, kan? Tak seorang pun menjawab. Wang Yangyu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebaskannya ke kepalanya. Boom! Ning Changjiu mengangkat kepalanya, dan semua kesedihan dan duka yang tertahan di antara alisnya langsung lenyap. Ia membuka matanya, dan pupil matanya telah berubah menjadi emas yang membara. Tubuh Wang Yangyu tertusuk cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu bagaikan pedang, dengan mudah mengiris baju zirahnya dan mengiris dagingnya. Gagak emas menerobos alisnya, membentangkan sayapnya, dan berteriak. Semua emosi dan hal-hal yang berelemen gelap dilahap habis oleh kedatangan gagak emas. Alis Ning Changjiu kembali tenang saat ia melintasi koridor panjang dan kembali ke cahaya. Ia kembali ke jalan panjang. Api menghujani. Gagak emas membentangkan sayapnya, menutupi kepala Ning Changjiu seperti payung. Api itu jatuh menimpa gagak emas, seperti nyala lilin yang meledak, tanpa meninggalkan jejak. Ia adalah makhluk yang lahir dari matahari. Api apa di dunia ini yang bisa lebih kuat dari matahari? Namun, Zhao Xianger belum muncul, tetapi ia telah memanggil gagak emas. Pada akhirnya, kartu trufnya sedikit lebih lemah. Dengan kemunculan gagak emas, energi panas Ning Changjiu tak lagi mampu menjangkaunya. Namun Ning Changjiu tetap waspada, menyadari bahwa hanya dengan mendobrak dunia ini ia mungkin dapat mengalahkan Zhao Xianger. Tidak ada dunia yang sempurna. Para kultivator dapat mencapai pencerahan dan naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Bahkan seseorang sekuat gurunya telah menggunakan seluruh kerajaan surgawi untuk menekan wilayah kota alam patah. Oleh karena itu, dunia ini pasti memiliki kekurangan, celah, dan ia harus menemukannya untuk merebut kendali. Sementara Ning Changjiu masih merenung, kuda perang berapi-api dari sebelumnya kembali. Batu bata di tanah hancur oleh kukunya. Di dalam kereta emas, sosok wanita itu bagaikan matahari yang terik. Bersamaan dengan kereta itu, seekor badak raksasa, sepanjang pedang, melesat maju, mengenakan baju zirah emas yang berat. Di punggungnya, seorang pria kekar, mengacungkan palu, menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap mata, kereta perang dan badak itu menyerang dari depan dan belakang. Ning Changjiu menenangkan pikirannya. Ia berdiri diam dan tiba-tiba melompat, melewati kereta perang dan badak itu. Namun ketika ia melompat, mereka juga buru-buru mengendalikan kuda mereka, menunjukkan senjata mereka, dan menunggu Ning Changjiu jatuh lagi. Gagak emas mengeluarkan teriakan panjang, dan Ning Changjiu langsung meraih kaki ramping gagak emas dan membiarkannya membawanya ke udara.
Namun pengejaran itu tidak berhenti karena ia terbang ke langit. Burung-burung Phoenix dan burung pipit yang bermandikan kembang api itu bergegas menuju Ning Changjiu saat ia lepas landas. Mereka tidak lagi tampak seperti burung dewa, tetapi lebih seperti burung nasar yang melihat daging busuk. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam. Ia melihat burung-burung yang terbang keluar dari api, dan tiba-tiba sebuah pencerahan melintas di benaknya. Dalam benaknya, setelah kakak tertuanya memberi segenggam kastanya, seluruh Taoisme yang menyatu dengan lautan kesadarannya mulai bergolak saat itu juga. Di kehidupan sebelumnya, di kuil Tao, ia awalnya mempraktikkan sutra hati surgawi. Catatan ilahi Shuro hanyalah nama lain untuk sutra hati surgawi. Karena keduanya berasal dari asal yang sama, semua yang telah ditempa kakak tertuanya untuknya secara alami dapat menyatu dengan catatan ilahi Shuro yang belum lengkap. Dengan pikiran ini, catatan ilahi Shuro tiba-tiba menyala di dalam dirinya, sebuah turbin raksasa. Ia meraung dan menggeram, seperti rakus dengan rahang menganga, melahap setiap pemahaman dalam dirinya sebagai nutrisi untuk perbaikan diri. Urat-urat emas di dalam tulang dan dagingnya tiba-tiba menyala, memancar dengan cemerlang. Waktu, ia menggumamkan kata kuno ini. Kekuatan waktu menyelimutinya, memungkinkannya untuk mempertahankan wujud Shuronya dan kembali ke posisinya 5 tarikan napas sebelumnya. Ia muncul kembali di jalan panjang itu. Tanduk badak emas itu menekannya bagai pedang, tetapi ia mengulurkan tangan, mencengkeram tanduk itu, dan dengan sekali putaran pergelangan tangannya, memutuskannya dengan kuat. Badak berbaju zirah emas itu meraung kesakitan yang memekakkan telinga. Lengannya menggembung dengan otot-otot kasar, dan gumpalan api keemasan berputar-putar di sekujur tubuhnya bagai ular-ular emas yang melayang. Ia tak lagi tampak seperti pemuda. Rambut hitamnya menari-nari bagai ular, jubah putihnya berkibar dengan api keemasan, dan lengannya yang berotot, terdefinisi oleh kekuatan yang begitu dahsyat hingga seolah mampu mematahkan tulang punggung para dewa kuno. Inilah tubuh Sura yang sesungguhnya. Meskipun masih jauh kurang sempurna dan kuat dibandingkan saat ia melawan Raja Dosa, musuhnya juga berkali-kali lipat lebih lemah daripada Raja Dosa. Kekuatan tubuh Sura mengalir deras melalui dirinya bagai tsunami. Setelah memutuskan tanduk badak, ia tiba-tiba melompat dan menghantam kuda besar itu dengan satu pukulan. Tulang leher kuda besar itu langsung hancur, lehernya terpelintir, dan keenam kakinya, yang meronta bagai ular yang disambar di ujung tulang belakangnya, tiba-tiba roboh. Ning Changjiu, menggunakan sebagai pedang di tangannya yang lain, menusukkan tubuh kuda raksasa itu ke jantungnya. Darah berceceran, dan kereta perang itu runtuh, menghancurkan manusia emas di dalamnya. Pada saat itu, Phoenix api dan burung ilahi itu menerkam tanpa henti ke arahnya. Di kedua sisi jalan, banyak binatang purba, beberapa berkobar api, yang lain berselimut api keemasan, menyerbu ke arahnya seperti batu-batu besar yang menggelinding. Ning Changjiu tetap tak gentar. Meskipun wilayahnya tertindas di dunia ini, wilayah makhluk-makhluk lain serupa. Catatan ilahi Sura kini benar-benar berkobar. Ia menemukan bahwa kekuatan tubuh Sura ternyata mampu melepaskan diri dari belenggu dunia. Ya, dalam aturan dunia ini, hanya ada 5 jalan, bukan jalan Sura. Sura adalah jalan yang hilang di antara keenamnya. Ia bagaikan bayangan yang tersembunyi di dalam hukum dunia, berkembang di sudut-sudut tak dikenal. Sayang sekali ia tidak memiliki pedang perak, jika tidak, ia akan memiliki keyakinan untuk membunuh setiap makhluk hidup di dunia ini. Ia berdiri di tengah jalan panjang, menuangkan energi spiritual ke dalam kula badak. Kula itu sedikit terkulai, dan darah keemasan yang sebelumnya menyembur dari jantung kuda perang mengalir ke bawah kula, menetes dari tepinya, mendesis dan jatuh ke tanah, terbakar abis. Ia menyaksikan mesin-mesin perang yang ganas itu turun, dan tiba-tiba menyadari bahwa dunia ini terbelah menjadi 2. Ribuan halaman yang sebelumnya dikecilkan oleh koridor panjang itu adalah dunia manusia. Jalan panjang di luar adalah dunia dewa. Penyakit dan penderitaan dunia manusia, amarah dan kekerasan dunia dewa, semuanya membentuk dunia neraka ini. Ning Changjiu, dengan wujud asurannya, menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, menebas dunia neraka ini, seolah mengukir seberkas cahaya sejati dari langit yang penuh dengan kembang api merah tua. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.